menjelaskan tentang pasar oligopoli. Saya Liadi Hartanti akan menjelaskan mengenai apa itu pasar persaingan tidak sempurna dan memberikan contoh pasar monopoli. Saya Komala Sari, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna dan contohnya. Halo semuanya, saya Komala Sari. Di video ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Apa itu? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana banyak penjual dan pembeli bertransaksi dengan produk yang serupa atau seragam. Contohnya seperti penjual sayur, buah-buahan, dan lauk pauk yang ada di pasar tradisional ini. Ciri utama dari pasar ini adalah tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mengatur harga. Harga terbentuk murni dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Misalnya, kalau satu pedagang menaikkan harga tomat, pembeli bisa langsung beralih ke pedagang lain yang lebih murah, karena produknya pun hampir sama. Selain itu, di pasar ini informasinya sangat transparan. Semua orang tahu harga pasar. Jadi, konsumen bisa memilih dengan bijak dan pedagang juga bersaing secara sehat. Kondisi ini membuat pasar menjadi efisien dan adil tanpa ada monopoli atau dominasi. Itu saja sekilas tentang pasar persaingan sempurna. Semoga bermanfaat dan makin paham konsepnya ya. Di video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu persaingan pasar tidak sempurna. Kenapa disebut persaingan pasar tidak sempurna? Karena dia hanya terdiri oleh satu perusahaan saja, di mana dia tidak memiliki pesaing yang lain. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, yang dimana banyak penjual dan barang yang dijualnya juga serupa atau sejenis. Nah, di persaingan pasar tidak sempurna ini, ada 3 jenis persaingan pasar tidak sempurna, yaitu yang pertama persaingan pasar monopoli, yang kedua persaingan pasar monopolistik, dan yang ketiga adalah persaingan pasar oligopoli. Saya akan menjelaskan tentang persaingan pasar monopoli. Contohnya, Pertamina. Bisa dilihat banyaknya orang yang rela untuk berantri hanya demi sebuah bahan bakar yang mungkin di kehidupan sekarang ini sudah menjadi salah satu hal pokok masyarakat yang wajib untuk dibeli, karena bisa dilihat mayoritas menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Jadi dia disebut persaingan pasar tidak sempurna karena komoditas yang dijualnya itu hanya ada di Pertamina saja. Tidak ada alternatif lain yang bisa dibeli oleh konsumen di tempat lain. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pasar monopolistik. Nah, di sini guys, jadi ini tuh salah satu contoh pasar monopolistik, yaitu McDonald's. Nah, ciri-cirinya itu yang bisa dibedain itu cara penyajian, harga, dan menunya. Nah, biasanya tuh cara menarik pelanggannya itu dengan cara kayak iklan, sama dikasih diskonnya tuh yang menarik. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan salah satu contoh dari pasar oligopoli, yaitu industri telekomunikasi yang terdiri dari Telkomsel, XL, dan Indosat, dan juga jaringan yang lainnya. Nah, di bagian telekomunikasi hanya ada beberapa penyedia layanan besar yang mendominasi salah satu telekomunikasi yang sudah sering dipakai oleh banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil atau yang masih minim jaringan, adalah Telkomsel. Karena apa? Alasan yang pertama, karena jangkauan jaringan yang luas. Yang kedua, kualitas sinyal yang stabil. Yang ketiga, reputasi dan kepercayaan masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pasar oligopoli ini meskipun persaingan yang cukup ketat, pasti setiap perusahaan tuh memiliki kendali atau perbedaan atas bagian pasar gitu, kayak dari tarifnya yang berbeda dan juga layanannya yang berbeda seperti itu. Itu dia penjelasan tentang struktur pasar beserta